2019-2024 serta RPJMN 2020-2024, Badan POM membangun visi terwujudnya kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui obat dan makanan yang berkualitas. Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat dan obat dan makanan sepanjang produk life cycle merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan, yaitu standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan, pengawasan post-market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif atau penindakan. Badan POM juga melakukan inovasi dan terobosan dengan digitalisasi pada pengendalian kualitas obat dan makanan. Sertifikat CPOB diperoleh melalui proses penilaian kelayakan fasilitas produksi oleh Badan POM, mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Ibu Bapak sekalian, para pelaku usaha di sini, untuk dapat melaksanakan inspeksi CPOB dan akhirnya memperoleh nomor izin edar. Upaya percepatan perizinan dilakukan dengan pertama, menghapus tahap approvable letter. Yang kedua, implementasi mekanisme reliance yang semula dari 3 negara referensi menjadi 1 negara referensi. Saat ini, semua registrasi obat sudah dilakukan secara elektronik atau e-registrasi dan mulai menggunakan artificial intelligence. Percepatan proses registrasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan akses terutama obat baru. Badan POM tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu bekerja bersama serta dukungan dan komitmen pelaku usaha dalam mewujudkan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Acara forum peningkatan daya saing industri farmasi melalui asistensi regulatori ini. Obat dan makanan Dr. Benika Lukito MCP. Ini adalah forum untuk komunikasi antara Badan POM dengan industri farmasi untuk melihat gap analisis, ya, kendala-kendala apa yang ada di industri farmasi untuk selanjutnya agar industri farmasi bisa membuat obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Pengawasan yang dilakukan untuk industri farmasi tentu dilakukan dari hulu ke hilir. Badan POM sudah mengawal di pembuatan risetnya, kemudian diterbitkan nomor izin edar. Badan POM juga mengawal industri farmasi sampai ketika di post market dilakukan pengawasan kepada industri farmasi untuk memenuhi khasiat mutunya. Cara pembuatan obat yang baik untuk industri farmasi senantiasa dilakukan secara kontinu oleh Badan POM. Jadi Badan POM itu prinsipnya mendukung Inpres 6 tahun 2016 untuk peningkatan efektivitas untuk segera peningkatan percepatan industri farmasi. Dan itu untuk dalam rangka kemandirian industri farmasi. Nah, oleh karena itu dilakukan banyak proses. Untuk CPOB, pertama adalah menghilangkan rancangan induk pembangunan RIP. Yang kedua, kita hilangkan rekomendasi untuk fasilitas CPOB. Ya, kepada Kementerian Kesehatan kita hilangkan. Yang ketiga, kita menggunakan OSS. Jadi dengan menggunakan sistem IT namanya eCPOB, maka prosesnya yang tadinya 84 sekarang tinggal 35 hari kerja. Untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan cepat, tentu dalam rangka industri dapat memproduksi obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Bisa terpantau, ada tracking sistemnya, bisa melihat langsung sekarang prosesnya di mana. Ya, kami terima kasih kepada Badan POM yang memberikan tidak sekedar pendampingan, tapi day to day memastikan bahwa kami di PMI Kabupaten Lumajang ini melakukan langkah dengan benar sesuai dengan standar BPOM. BPOM memberikan pendampingan terhadap satu sisi kami harus melakukan sirkulasi ritme
antara kebutuhan dan pemenuhan dan pengadaan proses darah. Tapi di sisi yang lain BP POM mendampingi kami supaya standar kami ini betul-betul terjamin, mutunya betul-betul sesuai dengan CPOB tadi itu. Nah, harapan kami mohon terus didampingi karena sertifikat ini tantangan bagi kami untuk seterusnya kami terjamin kualitasnya, terjaga mutunya, pelayanan kami juga baik dan standarisasi juga terus menjadi bagian yang keberlangsungan yang ada di PMI Kabupaten Lumajang. Peran BPOM di dunia farmasi khususnya di Bio Farma sangat maju dan baik. Dan dalam hal ini pengajuan sertifikat CPOB sangat cepat dan mudah karena BPOM telah melakukan suatu sertifikasi dengan tertulis, jadi tidak usah datang sampai ke kantor BPOM. Ya, kita selalu memperbaiki apa yang kurang dan selalu kita minta saran kepada Badan POM, jadi hubungan kita dengan Badan POM begitu cepat dan baik. Harapan ke depan industri farmasi harus tetap maju dan kita dukung kemajuan dari BPOM yang telah melakukan sesuatu sertifikasi dengan e-sertifikasi. Kami mengapresiasi sekali undangan Badan POM sebagai suatu langkah awal untuk mendekatkan komunikasi kami sebagai pelaku usaha untuk dilibatkan lebih lagi dalam kedepannya agar semua regulasi yang diberikan itu boleh lebih efektif dan lebih tepat sasaran demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Badan POM sudah melakukan asistensi regulasi baik dalam sertifikasi JDOB, cara distribusi obat yang baik beberapa tahun terakhir ini, dan adanya pemotongan juga hari kerja dalam registrasi maupun sertifikasi, lalu digitalisasi juga sudah dilakukan. Selama di bawah kepemimpinan Bu Penny, kita banyak dikasih kemudahan, contohnya di registrasi. Yang lalu kita harus ke Jakarta, terutama kita dari Jawa Timur ke Jakarta untuk mendaftar, sekarang udah online semua. Sertifikasi JPOB juga semuanya dipermudah, dipercepat, waktu prosesnya dipercepat. Ya. Jadi kita merasakan sangat terbantu. CPOB ini luar biasa, merubah satu pengetahuan dan sikap serta perilaku kerja dari UTD PMI Kabupaten Cirebon. Yang tadinya mungkin dalam istilah amatir, kita berubah yang lebih profesional. Penyadaran ini kita berkembang sejak kita masuk di dalam asistensi program CPOB. Memang tidak mudah. Ya, kenapa? Karena di dalamnya ada 1-2 kendala utama, yaitu mengenai biaya secara internal kami di PMI dan di pemerintah daerah sebagai pelindung, dan yang kedua dari sisi SDM. Mengenai kompetensi SDM, di mana kita ketahui bahwa kekuatan dari UTD masih ada di D1, belum di D3, sehingga terjadi satu gap pengetahuan yang cukup besar antara kepala UTD, kepala bidang yang biasanya sarjana, S2, magister dan sebagainya, dengan pelaksanaan di lapangan yang rata-rata D1. Saya melihat komitmen yang kuat dari BPOM dan sabar mereka melakukan pembinaan. Jadi terima kasih sekali ini dengan Kabupaten Cirebon UTD dipercaya untuk sertifikasi CPOB ini. Kami dari pengurus sangat luar biasa melihat kinerja BPOM yang mengharapkan agar UTD Kabupaten Cirebon itu memenuhi standar sertifikasi. Kata Dr. Swantasi sampai berdarah-darah. Tapi kami senang sekali karena kemajuan UTD harus melalui CPOB ini. Jadi kita sangat berterima kasih ya, kita sangat dibantu BPOM dalam percepatan. Jadi BPOM sangat membantu dalam investasi baru, di mana kita sekarang akan produksi bahan baku 100% di Indonesia. Obat-obat biologis, obat-obat yang digunakan di dokter ginjal, obat-obat yang digunakan di dokter kanker. Jadi BPOM sangat membantu dalam memfasilitasi untuk percepatan, untuk kemudahan berinvestasi. Jadi produk-produk kita sekarang diprioritaskan karena ini akan diproduksi lokal secara bahan baku, secara finish good. Jadi semuanya sangat lancar, dan tentu BPOM juga
memberi fasilitas khusus dalam arti bukan hanya percepatan dalam waktu, tetapi juga support, di mana BPOM banyak membimbing kita, memberi guide kita supaya kita bisa mencapai standar internasional. Saya rasa yang penting kerjasama antara farmasi dan BPOM harus terus ditingkatkan ya. Kita senang sekali kerjasamanya sangat kuat ya. Saya berharap ini bisa terus berjalan lancar, di mana kita bisa merasa BPOM sangat open ke kita, sangat membantu, sangat terbuka, dan tentu yang paling penting BPOM secara keahlian tidak ragu-ragu untuk membina kita.